Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di sana. Perkenalkan dengan saya di sini Usratun Mursidah, peserta Assembler Edu. Di sini saya mau membuat video tutorial belajar, asiknya belajar Assembler karena tuntutan tugas. Jadi mari kita bersama-sama untuk belajar bersama. Saya akan menyampaikan bagaimana cara membuat aplikasi atau membuat pembelajaran dengan memanfaatkan Assembler Edu. Begitu demikian teman-teman, saya akan mulai. Di sini akan muncul di PPT yang ada di layar. Untuk masuk ke Assembler tentu saja harus memiliki aplikasi Assembler dulu, masuk melalui internet, maksudnya ada jalur akses internet dulu, masuk Assembler. Kemudian bagi yang belum memiliki atau belum pernah daftar, masuk lewat sign in di sini yang saya tunjuk ini. Kemudian masukkan di sini sign-nya. Kebetulan saya sudah bisa masuknya, memasukkan username-nya di sini. Kemudian masuk lewat Facebook bisa. Kita mulai misalnya contoh saya masuk di sini. Kemudian masuk usernya dimasukkan, passwordnya masukkan, kita masuk ke lewat Facebook, itu akan lebih cepat masuknya. Dan jangan lupa passwordnya, jangan sampai lupa. Ketika kita membuat password, kita ingat-ingat sehingga kalau kita mau masuk lagi, kita bisa menggunakan password itu. Berikutnya, yang pertama yang akan kita pelajari pertama kali masuk Assembler adalah tentang AR atau Augmented Reality. Itu sebuah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu yang nyata. Itu asiknya Assembler di situ, memasukkan yang maya menjadi seakan-akan nyata, jadi 3 dimensi nampak di layarnya. Berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu tadi AR reality, kemudian kita masuk ke inti dari AR itu apa? Ini ada menyisipkan, jadi menyisipkan suatu informasi yang ingin kita sampaikan ke dalam dunia maya dan menampilkannya ke dunia nyata dengan bantuan perlengkapan berupa webcam, komputer, HP Android maupun kacamata khusus. Ada kacamata khusus yang dipersiapkan untuk melihat benda-benda 3 dimensi. Berikutnya, setelah kita masuk ke mengetahui Assembler itu sendiri apa? Tadi setelah kita masuk tadi dari Facebook tadi, Assembler tadi kita klik, kita ketahui dulu apa itu Assembler. Itu sebuah platform yang memungkinkan kita untuk membuat kegiatan belajar agar lebih interaktif. Tadi bisa berkolaboratif dan juga bisa menyenangkan karena berupa 3 dimensi. Berikutnya, bagaimana kita bisa mengubah pelajaran dengan sekejap dengan jadi AR tadi? Tentu kita harus menyiapkan bahan pembelajaran yang menarik, yang akan lebih mudah diedit oleh editor AR. Koleksi aset 3 dimensi kita siapkan, fitur impor Assembler yang mumpuni juga kita siapkan. Editor AR juga memungkinkan kita untuk bisa menambahkan apapun yang ingin kita tambahkan. Ada catatannya misalnya, ada videonya, ataupun gambar, teks 3 dimensi, maupun model 3 dimensi yang kita harapkan ke dalam suatu bahan ajar yang kita ingin sampaikan. Jadi sangat menarik untuk kita dilihat oleh anak didik karena aplikasinya ini berupa 3 dimensi. Berikutnya, teknologi itu juga AR tadi memungkinkan kita untuk bisa menghadirkan model 3 dimensi tepat dalam ruang kelas. Seakan-akan kita berada dalam ruang kelas. Misalnya kita mengenal ikan, seakan kita berada di dalam akuarium misalnya. Dan juga bisa menjelaskan materi dari setiap sudut maksud saya. Caranya bagaimana? Cukup menyambungkan ponsel kita ke monitor ataupun proyektor dan memvisualisasikan objek yang sulit menjadi terbayangkan semudah kita menonton film. Nah, terbayangkan kalau di laut bebas ada paus misalnya, kita bisa melihat paus itu nyata di depan kita dengan menggunakan aplikasi ini. Berikutnya,
Selain itu, dari impor 3D dan software itu juga secara profesional, dari software profesional, kita akan familiar dengan kata-kata software 3 dimensi modeling yang akan sering digunakan untuk membuat konten pendidikan 3 dimensi. Dan ini mudah sekali kalau kita sudah menggunakan Assembler. Software PC dari Assembler Studio mendukung ekspor model 3 dimensi dalam format FBX menjadi konten AR. Cukup masuk ke dalam Assembler Studio menggunakan akun Assembler yang kita tadi sudah masuk, dan kita unggah filenya ke FBX kita dan akan membantu kita dalam tahap berikutnya. Yang terakhir, langkah-langkah pertama, mari kita buka. Sudah mendownload Assembler, aplikasi Assembler semua yang ada di laptop ataupun di HP, karena kita bisa pakai HP juga bisa kita pakai laptop untuk membuat ini. Tentu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau pakai HP mungkin tangan kita atau jari kita terlalu besar untuk menggeser-geser, tapi kalau kita pakai laptop lebih mudah. Sama-sama manfaatnya, tetapi hanya kepiawaian kita dalam menggunakan media laptop ataupun HP dalam Assembler. Ringkasan langkah-langkahnya dari tadi, pertama kita tadi ini masuk ke sini, tadi sudah masuk Assembler. Pertama kita masukkan akun, kemudian saya ulangi lagi, password tentu kita harus ingat selalu, baru masuk lewat Facebook. Yakin Facebook pasti semua punya ya, Facebook. Kita lanjutkan kembali, kita masuk ke cara membuat ada gangguan sebentar. Cara membuat project di Assembler Edu yang kita lakukan pertama kali, kita masuk melalui Facebook. Ya, karena Bapak Ibu saya yakin sudah memiliki Facebook. Di setiap aplikasi ini ada di HP ataupun ada di laptop Bapak Ibu. Ya, ini ada project, kita mulai project baru, project yang ini, kita klik projectnya, akan muncul ini, preparing, sambil menunggu. Nah, ini kita lihat sama Bapak Ibu, kalau kita ingin menggunakan 3 dimensinya, kita ambil ini kita mau pakai berapa session misalnya. Kalau satu ini cukup satu, kalau dua kita tambahkan. Jadi ada berapa session yang kita inginkan. Pertama kita ambil sesi yang pertama. Session pertama bisa beri judul, kita beri background dulu boleh. Backgroundnya apa yang kita inginkan. Misalnya kita memberikan, kita kasih kelengkapan di kelas misalnya. Kalau kita mau seakan-akan ada meja kursinya misalnya, ada meja kelas, kita letakkan meja di situ di kelas Assemblernya. Contohnya misalnya sebentar, kita pilih meja Bapak Ibu ya, kita pilih meja saja, ambil meja ini misal, kita ambil yang mana yang pas untuk meja kelas. Ini aja, yang ini aja ya. Ambil ini, oke, kita letakkan di sini. Nah, setelah ada meja di situ Bapak Ibu, untuk memutar kita ambil rotasi ini, memutar, kelihatan di sana ya. Untuk menggerakkan pindah ke belakang atau ke depan pakai ini. Untuk memperbesar pakai skala. Untuk yang more ini bisa untuk menghapus atau menduplikasikannya lagi. Mari kita lihat cara memperbesarnya. Saya ulangi. Misal kita mau memperbesar meja yang ada di kelas, kita perbesar. Ini dilihat di sini, ada kuning di sini, kita tarik. Nah, seperti ini. Oke, kita tarik, maka ukurannya akan semakin besar seperti meja kelas. Kalau kita ingin melihat menambahkan sesuatu di atas meja, kita tambahkan lagi. Sebelumnya Bapak Ibu jangan lupa untuk menyimpan. Setiap kita membuat atau memberi satu media atau satu aplikasi di Assembler, simpan dulu. Klik simpan di sini. Sehingga kalau sewaktu-waktu kok listrik mati ataupun apa terjadi di laptop atau HP kita sudah tersimpan. Tinggal kita melanjutkan. Kita simpan, kita ambil project. Misalnya kita kasih nama latihan misalnya. Latihan, oke, kita simpan, maka kita akan tersimpan sudah latihan di situ. Setelah itu kita tambahkan meja misalnya, kita kasih tambah meja di atasnya misalnya, kita kasih meja, kasih bunga semisal, atau kasih laptop aja boleh.
tinggal Bapak Ibu pilih yang mana. Kalau di kelas ada laptop, kasih laptop. Lampu juga boleh, nyaman yang mana silakan. Kita kasih mana Bapak Ibu, silakan pilih yang mana yuk. Oh kita kasih ini aja ya komputer ya, boleh ambil komputernya. Ini kan masih di bawah Bapak Ibu, bisa digerakkan ke atas pakai move, ini ditarik seperti ini. Nah ada di sini kan. Nah kita proporsikan skalanya di sini skalanya. Oke, kita letakkan di atas meja di sini. Kita tarik misalnya. Nah, ini bisa digeser-geser. Nah, bisa tarik-tarik seperti ini. Untuk melihat dia berada di tempatnya atau tidak bisa digeser-geser. Nah, misalnya ini kayak kita putar-putar ya. Rotasi juga diputar-putar, bisa putar-putar, bisa diputar-putar, bisa. Nah, ini misalnya kita mau nambahkan lagi, misalnya mau kita menghapus, bisa kita hapus. Oh kok nggak pakai laptop aja, kita hapus, boleh kita hapus ya, ada. Oke, baik. Setelah ini kita ulangi lagi, misalnya kita mau menambahkan session ini, kata kasih judul misalnya di situ misalnya kelas misalnya kita kasih judul isinya kelas IPA misal. Nah, kita kasih di sini. Oke, simpan soal di sini. Oke, kita ulangi sebentar. Oke, balik kita ulangi, misalnya deskripsinya kita kasih ke IPA aja misalnya. Oke, kita capture di situ. Uploadkan. Cari gambar IPA boleh, atau apa ya ini saya cancel dulu. Misalnya kita mau menambahkan apa sebentar. Oke, mouse-nya geraknya solid ya. Kita tambahkan tag aja, kita ke teks. Nah, teksnya di sini misalnya kelas IPA. Misalnya saya kasih tanda teksnya kelas IPA. Oke, kita masukkan ke tempat situ. Nah, ada di sini. Sama halnya dengan yang tadi, bisa kita besarkan ukurannya. Misalnya ini saya kasih kelas, ini seperti ini Bapak Ibu. Kita gerakkan ke atas misalnya, boleh. Nah, ini akan muncul kelas kita, kelas IPA misalnya. Skalanya kita tuliskan di sini, kita perbesar. Berada di kelas IPA. Oke. Kalau kita mau menambahkan sesi berikutnya, misalnya ada Bapak Ibu guru di situ, misalnya tambahkan saja. Misalnya tambahkan di situ cari yang tidak berbayar Bapak Ibu, karena di situ karakter yang berbayar, yang ada tanda bintang, ada tanda mahkota biasanya berbayar. Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita cari yang tidak berbayar dulu. Itu intinya itu coba ya, kita cari intinya mencarinya yang tidak berbayar dulu. Oke, balik ke sini udah kelas IPA. Oke. Kita mau misalnya kita ambil di sini ke sesi berikutnya, klik sesi berikutnya, ambil gambar, misalnya kita cari organ pencernaan, misalnya kita cari 3 dimensi yang sistem pencernaan, misalnya di sini kita ambil, kebetulan belum ada di sini ya, sebentar, cari hewan misalnya. Oke. Oke, otot manusia. IPA apa bisa ya Bapak ya? Kelas IPA ya. Mari kita pilih IPA. Biasanya kita ambil semisal sistem. Oh ini nih. Ini. Ambil ini. Sistem pencernaan. Ini saya ambil ini ya contoh. Nah, ini seksi yang kedua. Ini bisa kita lihat di sini, kita perbesar skalanya. Skalanya kita perbesar. Ini berada di kelas ini akan 3 dimensinya. Kita gerakkan, misalnya kita perkecil juga boleh kalau terlalu besar. Nah, ini caranya. Kalau masih seperti ini, berarti dia berada di kita putar-putar boleh. Nah, ini bisa kita putar-putar nggih Bapak Ibu ya, bisa kita putar-putar, kita lihat. Kalau seperti ini berarti dia berada di luar kelas assembler. Kita bisa atur supaya dia bisa naik. Kita gerakkan. Nah, berarti kembalikan ke sini, bisa kita putar seperti kita paskan, dia berada di fontnya di depan. Nah, ini berarti dia tidak pas. Nah, kitanya misalnya kita mau memberi keterangan. Oke. Bentar, kita lihat di sini. Kita paskan yang tadi ya, ukuran saya perkecil.
tinggal Bapak Ibu ingin menampilkannya seperti apa. Saya perkecil biar kelihatan misalnya. Nah, ini saya geser ke sini misalnya ke sini. Nah, ingin beri keterangan misalnya ini lambung. Nah, misalnya saya ingin beri keterangan ini lambung misalnya. Maka di teks ada teks. Tag di sini ada teks beri keterangan mana yang diberi keterangan di situ, tagnya sudah ada di sini, teksnya kita ambil teksnya misalnya ini tag ingin memberi keterangan di situ, kita klik di sebelah sini dulu. Nah, mana yang mau kasih keterangan nih, sebentar, ini sistem pencernaan, namanya sistem pencernaan manusia, teksnya sistem pencernaan manusia, kasih teks sistem pencernaan manusia, sistem pencernaan manusia. Oke, kita lanjut, kita letakkan di situ, kita perbesar lagi skalanya, ukurannya ya. Ini kita geser ke atas misalnya. Nah, sistem pencernaan manusia seperti ini contohnya. Ingin memberi keterangan di sini misalnya, memberi keterangan di masing-masing, masih di teks juga di sini teksnya. Misalnya ingin menambahkan video juga boleh, ada di sini video. Ambilnya lewat YouTube, video apa yang mau ditampilkan misalnya. Tentu harus kita ambil dulu video yang ingin kita munculkan, misalnya video pencernaan. Ambil video pencernaan. Misalnya kita ambil satu video, kita ambil linknya di situ. Nah, ini misalnya saya ambil ini ya. Itu videonya saya ambil di sini misalnya, linknya saya. Hai, my name is Jordi Filbert. Jadi gua adalah seorang content creator dan streamer Valorant di Indonesia. Ambil videonya boleh, kemudian ininya letakkan di sini videonya boleh. Ambil dari YouTube, ambil linknya dulu. Oke, ini harusnya agak bermasalah. Tuh. Kemudian ini Bapak Ibu, kalau memberi teks keterangan di sini kita klik apa yang dikasih keterangan di sini misalnya, yang mana yang kasih keterangannya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ini kelasnya kelas IPA. Kita sudah tadi mejanya berada di atas ini ya. Ini juga kalau pas kalau kita lihat dia berada di bawah berarti dia berada ini kurang ke atas. Oke, kita naikkan dulu. Baik, ini kelas IPA masuk ke kedua, dan ini sistem pencernaannya di sini, memberi keterangannya di situ. Kalau memberi video lewat sini, lewat YouTube ini, misalnya ambil dari YouTube pencernaan, misalnya kita ambil sistem pencernaan, misalnya pencernaan, misalnya kita cari videonya. Oh sebentar, saya cari dulu video di YouTube dulu, cari video di YouTube tadi. YouTube-nya sistem pencernaan, misalnya ambil pencernaan. Oke, kita cari, ambil satu linknya yang mana yang mau kita ambil, misalnya ini kita ambil linknya, kita lihat dulu linknya, kita copy di sini. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Nah, ini kita ambil. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan. Nah, copy di sini. Nah, di sini, paste di sini. Dan kita paste. Nah, masuklah video ke assembler yang bisa diputar saat pembelajaran nanti. Masih nunggu sinyal ya Bapak Ibu ya, ini ternyata masih mubeng-mubeng, masih muter-muter di situ. Sambil menunggu ini, masih muter terus ya. Ininya di situ ya cara memasukkan videonya. Ini memang aplikasinya perlu internet ini. Ternyata kok di sini kok lama ini ya muternya. Ya, itu ininya di situ Bapak Ibu. Nah, kita langsung ke ini saja. Nah, langsung menuju ke ini aja. Langsung menuju ke, ternyata lama ini ya. Lama. Langsung menuju cara mempublish saja. Langsung cara mempublish saja kalau gitu. Ini lama caranya ini, ada kenapa ini kok lama ini? Lama ya.
back aja ya. Ini ya, ini lama sekali. Oh, ada kendala. Seperti itu ya intinya. Di situ kalau mau video ini, mohon maaf ini ada kesalahan ada ini ya, itu lama saya ulangi coba. Yang penting sudah tahu cara untuk mengupload video dari sini tadi. Saya ulangi tadi saya ulangi videonya tadi. Kalau masih lama kita langsung aja ke cara mempublish ya. Masih muter-muter lama ini teman-teman ternyata. Masih lama ya. Langsung aja, oke. Lamaan. Kita langsung setelah kita ada video di situ atau disimpan di situ, langsung menuju ke ini saja. Lama ternyata kita videonya. Ini pencernaan sudah, ini bisa dilihat. Jadi ini saya ulangi tadi pencernaannya. Tadi jadi hilang karena saya sinyal ya, mungkin ya itu tadi ya. Ini misalnya saya ambil tadi ini pencernaan sudah kita masukkan ke sini. Atas ini sudah berada di sini. Tadi saya ulangi lagi nih ya, karena tadi sinyal ternyata tidak masuk. Sistem pencernaan manusia. Oke, manusia. Baik. Kemudian kita tulis di situ, saya ulangin agak cepat. Skala kita perbesar, kalau skala kita naikkan ke atas seperti ini. Oke. Nah, perbesar. Kita perbesar lagi. Oke. Ada apa ini? Aja hapus dulu kita hapus dulu ulang dari depan. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Kita skalanya kita perbesar. Ya, ini tarik ini. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke atas misalnya. Oke, kita mau gerak ke sini. Oke. Nah, ini sudah masuk ke sini tadi yang tadi ya. Ini saya ulangi lagi karena tadi sinyalnya. Nah, udah kalau memberi keterangan seperti itu caranya. Dan cara mempublishnya, kalau ini mau menambahkan lagi boleh. Berapa ada keterangan-keterangan boleh, misalnya satu-satu. Ambil gambar apa boleh. Mas ini keterangan ini tadi misalnya. Belum saya simpan tadi ya. Oh iya, ingat saya. Belum tersimpan. Nah, ini kelemahan saya Bapak Ibu. Ketika ini tidak di-save simpan hilang lagi. Ya bagus. Terima kasih jadi ingat. Harus disimpan dulu, ingat. Simpan, lupa disimpan jadi hilang lagi ya. Oke, tadi harus simpan dulu. Sebentar tadi mana? Oke, saya ulangi ini aja. Lupa tadi saya nyampaikan harus disimpan. Nah, ini disimpan. Setiap membuat yang baru disimpan. Oke. Kita mau di sini kita simpan lupa menyimpan jadi place, kemudian perbesar ukurannya, diperbesar, kita gerak ke atas. Oke, voltase iya sebentar. Ini ya mana tadi move ya. Ini ya kita korek sampai warna kuning atas. Kita ke sini seperti ini. Nah, pencernaan. Nah, disimpan, lupa menyimpan hilang lagi. Ini baru simpan. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita lihat bagus sekali Bapak Ibu di sini karena sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar di sini. Kita lihat sini ketika ini berarti dia berada di bawah meja ini. Nah, kita naikkan, rotasi, taruhkan, ininya kita ini sampai ininya. Nah, ini kita naikkan. Nah, sampai warna kuningnya terlihat. Nah, seperti ini kita klik lagi, simpan lagi. Setiap perubahan disimpan, Ini. Sekarang kalau kita mau publish misalnya. Ini juga kita geser pencernaan, kita geser ke sini, kita simpan lagi, disimpan lagi. Nah, setiap karena pengalaman dulu saya setiap tidak simpan yang tadi aja kelihatan ya, ternyata hilang. Nih, kemudian kalau cara mempublish tadi sudah saya simpan, yang ini disimpan sudah, maka akan terlihat di atas meja sudah. Kemudian yang kedua, demikian kalau membahas seterusnya. Berikutnya kalau kita ingin mempublishnya caranya
kita berada di sini masuk ke assembler tadi, ada publish. Nih ada tulisan publish di sini, kita simpan, kita publishkan ke mana tadi video latihan kita edit tadi latihan ya. Mana kita upload atau kita capture, misalnya capture kasih gambar apa, misalnya di foto ini capture di sini. Oke. Nah, di sini ada kategorinya. Capture-nya di sini. Kategorinya edukasi misalnya. Nah, setelah di submit, nah, kategori baru kita ke publish. Misalnya kita publish, nah nanti akan muncul deskripsinya belum diisi. Nah, ketika mau belum diisi masa tidak akan muncul latihan assembler misalnya. Latihan assembler misalnya. Nah, dan kita masih lagi kita publish misalnya, masih ada belum terisi belum, kita capture apa misalnya di gambar. Oke, kita publish coba. Setelah dipublish, bentar. Masih ada yang belum terisi. Ini iya ininya. Oh, gambar apa diupload? Ulang aja ya. Cancel, kita di capture aja. Mau capture yang mana? Yang ini ya. Ini kita ambil ini misal. Oh, ini aja. Ini di capture. Klik capture di sini. Masih belum bisa capture hidden ya. Oke. Oh, sebentar. Kasih gambar sembarang ya, kita capture-nya ya. Oke, kita capture gambar sembarang, ambil dari ini aja sini, saya ini aja. Nggak bisa ya. Langsung publish, kemudian latihan assembler, upload gambarnya. Ini setelah kita cari gambar sembarang ya, ini kebetulan ada di sini picture-nya ini. Nah, yang lain misalnya cari jangan di sini, yang cancel tidak usah kita daftar sama, tidak apa-apa ya, sini aja langsung publish aja. Oh, kategori bundis tadi Pak, education sudah. Oke, masuk ke satu sudah. Tidak wajib, ini tidak wajib digambar, tidak wajib kita publish. Nah, akan muncul kena wajib ya ternyata. Oke. Ini di sini aja cari gambar apa ya? Cari gambar apa? Gambar pencernaan misalnya. Kita ambil gambar lambung misalnya. Oke, kita ambil lambung misalnya, ini saya ambil. Ini klik kanan ini. Sorry. Nah, ini klik kanan. Sorry. Klik kanan, save as, kita simpan ke sini ya, ke picture aja ya, ke mana? Oh, enggak, bukan. Ini aja. Klik kanan, save as copy mana? Ada lagi aja ya, gambar yang pas ya, kurang pas. Oke, gambar yang ini aja langsung, ini aja langsung ya, ini save image in web kanan, save image as nih ya, ke sini ke picture ya, yang udah ya, ke picture anatomi lambung ya. Nah, nanti kita kembali ke assembly studio-nya tadi, kita capture ini, upload gambar lewat picture sini tadi, lewat picture ini masukkan. Nah ini kita ini sudah ada, ternyata harus diisi di situ, menuju putar dulu sinyalnya, lalu dipublish. Nah sudah dipublish, baru ini Bapak Ibu ada muncul web yang mau kita bagikan. Misalnya kita mau bagi ininya embed player ataupun ininya atau link yang kita mau kita share, ini kita copy link, share kemana, misalnya share ke WA misalnya, saya ambil WA misalnya, atau di share kemana, copy linknya di share kemana. Oke, kita share misalnya ke grup kelas, misalnya buka WA ya, misalnya kita pakai WA misalnya.
kebetulan WA saya ini saya masukkan dulu, masuk ke WA dulu. Coba saya akan masukkan ke WA saya dan kita masukkan ke WA sebentar. Saya belum tautkan WA saya. Nah, misalnya kita akan masukkan ke WA ke pesan kita, boleh nunggu. Nah, misalnya kita mencari ke WA ke menuju ke misalnya ke WA kelas misalnya seperti ini misalnya. Oke, misalnya kita udah yang udah aja, ini contoh aja, contoh misalnya kita bisa kirim ini, maka ini bisa kita kirim ke kelas kita, linknya seperti itu. Nah, sampai di situ cara mengambil link dari Assembler Edu untuk bisa di-share ke kelas. Bapak Ibu, kita masih belajar. Ini kebetulan hanya cara membuat Assembler Edu 3 dimensi yang bisa kita nikmati bersama. Kita sama-sama belajar. Pengembangannya nanti mungkin Bapak Ibu akan lebih piawai mungkin ya. Lebih piawai ya. Kalau saya ini sama-sama belajar karena tuntutan tugas dari pelatihan sampai ke membagikan link, ke share link, sama membuat videonya di sini. Dan semoga yang saya buat ada manfaatnya. Terima kasih atas waktu untuk bisa melihat dari video ini, dan salam sehat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat untuk menambah ilmu meskipun dalam jarak pandemi dan melalui pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.